Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction anime rasis yang satu ini. Apalagi kalau bukan no Frieren episode 27 sampai episode 28. Ini berarti reaction ini bakal jadi reaction terakhir untuk anime luar biasa yang satu ini. Tidak terasa, sudah 7 bulan kita bersama-sama menonton anime ini. Dari yang awalnya dikira bakal jadi anime sedih, bakal jadi anime santai, kayaknya bakal sulit untuk di reaction. Ternyata makin kesini ada aja yang bisa di reaction ya. Ternyata makin kesini lucu. Ternyata makin kesini visualnya makin gila. Apa sebenarnya anime satu ini? Nanti gue bakal bikin konten tanda kutip ya, review, sama gue bakal bikin detail kecilnya. Sebelum episode terakhirnya rilis, gue udah maraton Frieren ulang dari episode 1 sampai episode 26 buat nyari detail kecil. Jadi ya gue masih lumayan relate untuk nonton episode barunya ini. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton, dan bye-bye guys. Sampai malam ini cewek masih ngambek. Kayaknya rekor nih ya. Rekornya Fern ngambek paling lama ini sudah dari pagi. Lucu nih kalimatnya. Nona Frieren sama sekali tidak memahami saya. Dibalas tuh sama Stark. Aku sendiri juga tidak paham kok. Aduh, Stark. Oh, ini scene yang ada di opening. Di opening tuh ada scene Seri lagi jalan baru dipakein jubah sama rambut. Ternyata rambutnya Sensei. Merefer ke scene ini tuh. Si Seri bilang kalau kakek-kakek itu bisa ngalahin Frieren. Sabar. Hah? Bentar. Tadi kan dijelasin kalau penyihir yang menyembunyikan mananya itu bakal mengeluarkan fluktuasi. Baru si Seri ngomong kalau mananya sekarang ada fluktuasi. Artinya mananya tuh lebih besar lagi loh daripada yang saat ini. Ditahan aja tuh sudah sebesar Frieren loh. Kalau tidak ditahan sebesar apa? Bayangkan interview cuma masuk gedung langsung disuruh pulang. Aduh kasihan. Sekarang giliran Frieren. Ditolak. Fen. Aduh. Dah. Kelar episode 27, lanjut episode 28. Gue penasaran, Den kan lulus atau tidak ya? Tidak ngomong apa-apa langsung lulus ini Yubel. Ale, dia langsung tahu pak. Banyak juga yang lulus Stark masih trauma tuh dengan yang di episode berapa tuh. Takut bicara sama orang yang punya jabatan. Aduh, Frieren mukanya lucu sekali. Begini doang lucu aneh. Waduh kasihan di ban 1000 tahun. Bayangkan dia jadi petualang kelas 1 bisa minta sihir apa saja, malah minta sihir buat laundry. Ini sihir legendaris yang katanya berasal dari zaman legenda. Sihir laundry loh, sihir legendaris. Mukanya Seri sama kayak Frieren. Anjir, ini kalimat buat kita loh. Buat kita yang nonton nih loh. Anjir, aduh, email sih. Pas lagi ditaruh di episode terakhir bangke. Tapi selama kita melanjutkan perjalanan, bisa jadi nanti akan bertemu lagi. Perpisahan dengan berlinang air mata itu tidak cocok untuk kita. Itu perpisahan buat kita tuh. Yang nonton jangan nangis bro, meskipun Frieren sudah tamat. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Lihat nih, episode terakhirnya, scene terakhirnya, itu ngeliatin semua karakter dari Frieren loh. Artinya apa? Animenya tuh tahu. Yang bagus dari Frieren tuh karakter. By the way, di sini Abang Sen sudah ketemu cewek kayaknya. Oh, ini batu nisan yang ada di lagu ending nih. Berarti batu nisan yang di lagu ending tuh nisannya itu Flame, bukan Fern. Baru pengganti Flame ya itu Fern. Ini nih, ketika anime dibuat dengan hati ya. Bahkan episode terakhir pun dipikir loh, scene apa yang cocok ya buat episode terakhir ya. Ya udahlah, kita bikin kalimatnya Himmel sebagai kata perpisahan buat penonton. Iya, itu tadi anime Soso no Frieren episode terakhir ditutup dengan apa ya? Ditutup dengan santai, ditutup dengan slow, dan ditutup dengan perpisahan yang indah lah.
Apa tadi kalimatnya Himal ya? Selama kita melanjutkan perjalanan, bisa saja nanti kita akan bertemu lagi. Ini maksudnya tuh, selama kita masih hidup, satu saat lagi, Free Ren bisa aja lanjut, dan kita bisa nonton lagi. Perpisahan dengan berlinang air mata itu tidak cocok untuk kita. Jangan bersedih meskipun Free Ren sudah tamat. Karena pasti malu saat bertemu lagi. Karena pasti malu ketika Free Ren lanjut season 2. Aduh, Abang Himmel sih. Abang satu ini memang luar biasa, anjir. Kata-katanya tuh menembus ruang waktu loh. Bukan cuma buat Free Ren, buat kita yang nonton juga loh. Aduh, terlalu manis ini mulutnya Abang Himmel. Kalimat akhir Himmel ada di manga. Iya, ada di manga. Cuma kan sengaja ditaruh di sini kan, biar jadi kalimat perpisahan. Apa ya? Ngebuat kalimatnya tuh jadi lebih berbobot. Kalau kita cuma baca di manga kan, setelah itu lanjut ya. Jadi ya seperti kalimat pada umumnya aja. Tapi gara-gara ini ditaruh di episode terakhir, pas juga di scene di scene yang nyaris terakhir. Sudah itu kalimat perpisahan itu buat penonton juga. Kalau kalian tahu makna dari kupu-kupu yang ada di ending dan opening Free Ren itu artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Gue udah coba cari tahu, kupu-kupu biru tuh punya dua makna. Awal yang baru sama melepaskan kepergian. Makanya kalau lu notice di awal lagu opening kedua, kita langsung diliatin apa? Kupu-kupu biru kan. Baru di kupu-kupu biru itu kita diliatin siapa? Friend sama Stark dengan Shane. Coba lu bandingin sama opening pertama. Itu opening pertama, scene pertama itu mencoba ngasih simbol momen ketika Himmel merekrut Free Ren. Karena kita diliatin banyak bunga-bunga putih gitu yang juga ada di tempatnya Free Ren. Artinya apa? Opening pertama itu mau ngasih tahu kalau Free Ren tuh masih dalam tanda kutip ya, masih terjebak sama masa lalu dengan teman-temannya. Makanya di ending opening pertama yang di depannya Free Ren tuh Himmel, sedangkan Fern sama Stark itu di belakangnya. Dia masih belum bisa move on lah dengan teman-teman di masa lalu ya. Masuk di opening kedua, kita dilatin kupu-kupu biru tuh, awal yang baru sama melepas kepergian. Makanya di awal opening kedua kita langsung diliatin Stark sama Fern sama Shane. Itu pertanda kalau Free Ren sudah mulai bisa melepaskan kepergian teman-teman yang sudah tidak ada. Dan ini awal yang baru buat dia. Makanya di ending opening kedua, Stark sama Fern tuh sudah nggak di belakangnya Free Ren lagi, tapi di depannya. Itu keren kan, openingnya nyambung. Free Ren nih scene-nya puisi bro. Ada satu scene, nanti gue gak akan spoiler, nanti masak di detail kecil aja. Ada satu scene puisinya tuh nyambung sama jemuran. Lu mikir coba, jemuran jadi puisi. Itu keren banget pas gue notice ya. Wah gila, ini keren banget sini. Plot twist si kacamata tadi gimana bang? Yang mana yang tadi dia ternyata ada di kampung ya? Gue masih belum dapat sih karakternya si kacamata ya. Nanti ada pendalamannya gak sih? Atau cuma segitu doang? Masih belum dapat sih gue sama si kacamata itu. Semua ini bisa terjadi hanya karena bermula dari sebuah sihir bunga. Kalau lu nyadar ya, berkali-kali kita dibilang ini tuh cuma hal kecil, ini tuh cuma hal remeh. Berkali-kali Free Ren tuh mau ngasih tahu, ini anime tentang menghargai hal kecil bro. Kalau lu notice di episode 4 atau berapa ya? Ya episode 4 kayaknya, yang Fern sama Free Ren lagi ngelihat ke arah matahari terbit tuh. Kan Free Ren tidak tahu ini maksudnya apa, matahari apa bagusnya ya. Tapi pas dia lihat Fern yang begitu terkesima melihat matahari, langsung wah ternyata menarik juga ya ngelihatnya ya. Di situ tuh, itu ngasih clue Free Ren ini tentang anime menghargai hal kecil. Dan hal kecil ini dijadikan plot cerita. Dalam artian apa? Flame itu suka sama sihir ngebuat bunga. Sihir ngebuat bunga di mata Seri itu sihir yang remeh-temeh. Itu cuma sihir kecil-kecilan apa? Itu cuma hal sepele. Tapi ternyata sihir bunga itu yang ngebuat Flame diikuti sama Free Ren. Dan sihir itu dilanjutkan sama Free Ren yang ngebuat Free Ren ketemu sama Himmel. Dan itu juga yang ngebuat Free Ren bisa dekat sama Fern. Dari hal kecil bro, menghargai hal-hal kecil. Dan itu juga dijadikan ke plot memorinya itu Free Ren. Semua kenangannya Free Ren tuh hal-hal yang kecil aja. Di zaman dulu kan bagi Free Ren tuh cuma hal sepele, memorinya ketika bersama Himmel. Tapi ketika Himmel mati dan dia jalan-jalan sekarang, ternyata hal-hal kecil itu berharga. Dan lu mau cari di mana lagi? Sihir laundry itu legendaris loh. Sihir laundry tier legendaris ya. Lu bayangkan capek-capek ikut ujian, nyaris mati segala macam cuma buat dapat sihir laundry. Memang muridnya Free Ren betul. Persis, otaknya sama. Wajah Seri lawak. Aduh, itu wajahnya Seri betul-betul gua nggak nyangka sih. Ternyata Seri bisa bikin muka kayak gitu ya. Padahal kan dari awal tuh mukanya selalu kayak orang malas tahu gitu. Pas tahu kalau Fern cuma mau sihir laundry, mukanya jadi kayak Free Ren juga. Denken masih best char nggak sih? Wah, makin kesini Denken makin apa ya? Makin didalamin, karakternya makin bagus loh. Semoga nanti ada arc-nya sendiri ya Denken ya. Syukur ya, gue tuh dari semua orang ya, gue tuh cuma berharap Denken doang yang lulus. Karena cuma dia doang kan tujuannya tuh pengen betul-betul kalau tidak dapat ya udah tuh. Bisa-bisa dia meninggal duluan tuh. Kan tujuannya cuma pengen ziarah ya. Sayang tuh kalau nggak dapat. Syukur dia dapat.
Wirbel juga bagus kata-katanya. Wirbel juga tuh sama tuh. Ceritanya Wirbel tadi tuh ngomongin soal hal-hal kecil kan. Himmel tuh punya banyak kisah-kisah besar tuh, ngelawan naga, ngalahin dungeon segala macam. Tapi yang diingat sama orang-orang, yaitu kebaikan-kebaikan kecilnya, ngebantu ini, ngebantu itu. Dan ternyata kebaikan kecilnya Himmel itu malah melahirkan penyihir kayak Wirbel. Lagi-lagi Pak, dari hal yang kecil. Woi, masuk akal tuh. Alasan Seri nggak terlalu mau ngobrol sama Ubel karena Ubel bisa ngambil sihir orang dari simpati. Bayangin aja ngambil sihirnya Seri. Ya, masuk akal. Walaupun sihirnya Seri kan pasti ada ribuan ya, atau mungkin jutaan gitu. Kecuri satu mah nggak ngaruh. Sama belum tentu juga mah, mananya si Ubel tuh bisa pakai sihir yang sama dengan Seri. Seri kan mananya tumpah-tumpah loh. Lu bayangkan Pak, sihirnya sudah dipendam, tapi masih sama besar kayak Frieren. Gila itu, bisa-bisa satu kota mananya dia doang tuh kalau dilepas semua ya. Frieren kan satu layar tuh mananya ya. Seri bisa-bisa satu kota. Kakek-kakek random yang ngomong sama Stark itu siapa lagi? itu tuh, kakek-kakek itu tuh setara sama pendeta yang di Vinland Saga, yang kerjanya cuma mabok tapi ngomong sembarangan tuh. Ada tuh, pendeta mabok kan di Vinland Saga, sama tuh kayak kakek-kakek tadi. Orang bicara apa ini? Ayo kita cek rating anime Sususososo no Frieren. Sekarang ratingnya Frieren 9,31. Naik berapa ya? Kayaknya 2 minggu lalu waktu gue react 9,14 ya, atau 9,16 antara dua itu. Sekarang 9,31. Ini naiknya jauh banget loh. Kalau bandingin sama Full Metal, woi jauh 9,30, 9,09. Jauh. Ya, dengan ini Frieren sudah tamat. Artinya kita hanya perlu nunggu 1 atau 2 bulan lagi. Kita lihat apakah ratingnya Frieren bakal turun atau tidak. Soalnya kan orang banyak ngasih rating kan setelah anime tamat ya. Sebulan 2 bulan setelah anime tamat tuh banyak yang ngasih rating karena kan baru kelar nonton. Jadi ya, kalau lu mau tahu apakah Frieren bakal bertahan lama di peringkat 1 ya ini momennya nih. 1-2 bulan lah. Kalau setelah itu masih tetap stay 1 ya udah. Awet itu 1 terus. Frieren sama kayak Oshinoko, bentar lagi juga turun. Lah, Oshinoko mah sebulan pertama rilis langsung turun, bro. Lu pakai contoh Oshinoko. Salah, bro, contohnya. Kalau mengambil contoh tuh Kaguya season 3. Setelah tamat kan sebulan 2 bulan tuh dia 1, setelah itu turun. Oshinoko mah sebentar doang 1 dia tuh. Sebulan aja turun. Mungkin itu aja lah ya pembahasan terakhir untuk reaction anime Soso no Frieren. Setelah 7 bulan kita bersama nonton, ada yang ngerasa nggak kalau tiba-tiba setelah 7 bulan lewat gitu kita nonton Frieren? Mungkin ini yang dirasakan Frieren ya. Tidak terasa tiba-tiba sudah 50 tahun. Tidak terasa tiba-tiba Frieren sudah tamat. Ternyata selama ini kita adalah Frieren dalam dunia kita sendiri. Kita sudah dihipnotis sama Frieren. Tidak terasa 7 bulan tiba-tiba berlalu. Makanya jangan salahkan kenapa Frieren merasa 10 tahun hidupnya tuh bersama Himmel hanya sebentar. Kayak gini juga nih, 7 bulan kita bersama Frieren tuh hanya sebentar ternyata ya. Apakah langsung ada pengumuman season 2? Oh iya betul, tadi tuh ada yang ngasih nih ya, ngasih Saweria Twitternya Frieren. Ada apa? Ini maksudnya season 2 berarti ya. Yeay. Semoga jangan GC Staff. Ini kalau GC Staff gue ludahi sumpah. ND nama tempat bang. Perjalanan menuju ND berlanjut. Oh iya betul ya. Oh iya, ND kan tujuan akhir mereka ya. Tempatnya kasih Raja Iblis. Oke, itu aja lah mungkin ya. Terima kasih sudah nonton konten ini selama 7 bulan terakhir. Coba tuliskan pendapat kalian, kesan-pesan kalian mungkin ya tentang anime Frieren selama 7 bulan terakhir ini di kolom komentar di bawah. Dan gue pengen baca kalau bisa panjang-panjang gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau saja Frieren dapat season 2. Jangan menangis. Mungkin saja kita masih bisa ketemu. Kalau ketemu lagi kan malu ya. Bye-bye. Oh, I guess that was a fast goodbye. I hope you